Jangan gitu. Geli Ih, banget. lu lihat lah ada kaos kaki gue di atas Ya kan? kepala lu. Rese lu. Enggak gini. Enggak, gila ini udah jam berapa sih? 1 ya? Gak tau deh. Oke guys, jadi ini udah jam 1 pagi. Tapi kita udah talk for the past 3 hours kali aja. Iya, Kita kayak ngobrol lama banget gak berhenti-berhenti. Terus topiknya udah berganti 1000 topik. Yang baru kita omongin apa berarti? Gue tanya ke si Freddy. Ini tentang relationship lagi ya. Gue nanya ke dia, apa sih tadi gue bilang, if there's only one thing yang kita give credit for our harmonious relationship so far gitu ya. Jadi kalau ada satu hal yang menurut kita paling berperan penting dalam menjaga hubungan kita yang harmonis gitu, apakah hal itu gitu? Kan gini, pasti banyak. Tapi kalau lu cuman boleh pilih satu hal gitu, lu cuma kasih kredit satu hal gitu, jawaban gue adalah kita tuh nggak pernah nggak ngebahas hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu loh, enak ataupun nggak enak. Ya terlebih nggak enak lah, karena kalau enak mah orang mah bahas aja ya nggak sih? Kalau nggak enak itu kan yang sebenarnya orang udah kayak term Englishnya tuh sweep it under the rug gitu. Jadi lu sapu ke bawah karpet gitu. Ih jelek banget ya kalau ditranslate. Ya disembunyiin lah, nggak Disembunyiin. dibahas. Jadi misalnya lu bete gitu, hal kecil gitu, habis itu udah lewat berapa hari, udah sama-sama baik, lu udah nggak bahas lagi gitu. Aku tuh nggak bisa think of anything that happen yang nggak kita bahas loh, honestly. Iya nggak sih? In the beginning of our relationship, kamu kan definitely tidak melakukan itu kan? Kamu tuh kayak kalau udah lewat ya iya lewat aja gitu loh, ya kan? Tapi kalau gue memang gue orangnya gue nggak bisa, gue mengganjal gitu. The thing is, memang untuk lu 1000% terbuka, bukan lagi 100.000% terbuka sama orang itu susah. Karena aku nggak lakukan itu sama orang lain selain kamu. Ya nggak sih? Maksudnya sama family members, sama teman-teman deket, lu hide things gitu loh, ya nggak? Karena kalau lu emang tuangin semuanya ya apa nggak orang juga enak denger pendapat lu gitu. Tapi it's definitely what makes us stronger sih kalau menurut aku pribadi ya. Karena kita literally terapin itu, gila. Kita tuh nggak ada satu hal pun yang dilewatin begitu aja yang nggak dibahas sampai tuntas gitu loh. Tapi mungkin kita juga lucky sih, mungkin kita memang kayak along the way ketidakcocokan kita gak semakin auk-aukan karena sembari waktu berjalan kita sembari selalu berusaha memperbaiki diri gitu kali ya. Ngerti gak? Kita listening to other people gitu loh. Sorry, kita listening to each other. Ya kan? Lu pegel gak sih kayak gitu? Pegel ya? Enggak sih. Nah itu jawaban gua. Nah jawaban Freddy ini menarik banget. Apa ya, aku udah lupa. Iya, nggak ada tuntutan, nggak ada pressure gitu loh dari kamu, nggak ada kayak perbandingan. Tunggu sebentar. Dia nih kalau offline ya, kamu tuh bahasanya lebih bagus tuh gak sih? Kayak wih dramatis gitu sampai air mata gue menetes gitu kan ke bantal. Tapi kalau on air gitu ya, kayak lagi direkam gitu, lu jadi kayak lompat gitu poin lu. Iya nggak tahu, makanya kamu aja. Apa ya one thing yang lu kreditin apa? Mungkin, kesabaran kamu. oh iya kesabaran aku ya. Ini bener-bener kayak anti mainstream banget nih lu melabelkan gue sebagai orang yang sabar gitu kan, kata netizen. Oh netizen. Kayak salah makan obat apa nih Freddy gitu. Banyak kekurangan yang kamu tuh nerima aja gitu. Banyak kekurangan aku yang kamu nggak berusaha untuk fix lah gitu. Kalau kita dengar dari pengalaman orang kan memang ada juga pasangan yang dia sometimes compare kayak kamu kayak cowok itu dong gitu, kayak si ini dong suaminya si ini gitu, kayak Entar sebentar, biar gue rapin dulu ya. Aku baru kira kamu ngomong apa. Jadi kalau bagi gue kan hal yang menurut gue penting banget gitu, kunci keharmonisan kita adalah keterbukaan kan. Kalau menurut Freddy, bagi dia personally adalah on certain things dia nggak dapet pressure dari gue gitu loh, dari masa kita pacaran gitu ya Aceh.
Nah terus dia kayak elaborate misalnya gini, kalau misalnya lu married gitu kan, pressure sebagai seorang lelaki kan datang dari banyak pihak gitu, dari society ya kan, dari keluarganya ceweknya gitu, dari teman-teman. Ada certain degree lah, lu sebagai seorang cowok, lu meritin cewek, lu harus capable of doing what gitu kan maksud kamu. Sedangkan aku nggak pressure kamu that way gitu ya. Itu udah dari dulu banget kan sebenarnya, dari sebelum merit aja. Iya Nggak perlu kayak udah merit kan ya namanya udah hidup berdua gitu loh udah. Bener sih. Jadi kalau misalnya orang lain nge-pressure lu, itu wajar. Karena memang society memang punya standar kan, intinya gitu ya Iya kan. kan nggak akan pernah ada batasnya gitu. Tapi kalau pressure itu datang dari pasangan lu, itu akan berkali-kali lipat weight-nya gitu kan, ya nggak sih? Benar. Kok kamu, ini yang bagus sebenarnya sih, ini yang bagus sih. Tadi kamu tuh yang membuat aku akhirnya pengen bikin rekam adalah ketika kamu bilang gimana istri mengcompare suami, Eds. Benar. Ya banyak kan contohnya ya. Kayak Nggak, contoh pasangan yang mempressuring pasangannya lagi tuh seperti apa ya kamu gitu, lebih mulai dari peka situ. dong, terus habis itu kayak enak ya si istri itu tuh dibeliin ini gitu. Iya. Kayak sesuatu yang mungkin memang suami lu belum bisa kasih lu gitu. Atau mungkin gini ya, yang kayak tadi kamu juga ngomong yang penting banget, lu jangan mengcompare suami lu di depan cowok lain juga kan, Eds. Misalnya hal kecil, misalnya lo yang ngumpul sama temen-temen lu gitu, lalu kebetulan si A bisa apa-apa-apa, terus lu keceplosan kayak tuh lu kayak si A dong gitu, ya kan? Iya Itu kayak big penting. no kan sebenarnya. Iya gitu Tapi sih. ini menarik loh, on the topic of comparing ya. Kayaknya memang almost hampir, aku nggak bisa recall di mana cowok compare ceweknya sih to the point of it's too much, ngerti nggak sih? Kayaknya yang muncul di kepala gue memang selalu cewek yang comparing cowoknya sih gitu. Maksudnya kan kalau kita lagi ada di satu grup yang sama, terus misalnya ada istrinya siapa cerita tentang suaminya, terus untuk istri kita bilang kayak oh ya suami lu hebat ya gitu, itu nggak apa-apa gitu. Karena memang itu memang gestur yang baik dong ketika orang lagi ceritain partner mereka gitu. Tapi ketika kita sudah sampai rumah terus tiba-tiba dibilangin lagi iya tuh benar ya baik tuh, kamu harus nyontohin dia loh, kamu harus ikutin kayak dia gitu. Nah itu yang sometimes bikin ya jadi nggak efektif aja sih, karena orang kan kayak gitu dengan direct comparison kayak gitu bikin orang nggak nyaman. Karena kan cowok itu dari zaman dulu kan emang dilatihnya untuk jadi alpha kan, jadi ketika mereka pergi berburu pun mereka maunya jadi yang paling kuat gitu. Sedangkan ini pasangan yang mereka paling percaya aja mengakui kalau dia tuh kalah gitu ketimbang alpha yang lainnya. Ini sebenarnya menarik loh, berarti secara nggak langsung ya, reflecting on our relationship, kita menjalani satu relationship yang sama gitu, tapi kayak the biggest thing yang memberikan impact terbesar ke kita itu completely different gitu loh. Ngerti gak sih? Benar. Ya kan, kayak aku sebagai cewek, aku mungkin membutuhkan closure aja kali ya, kayak for every argument that we have gitu, ya gak sih? Atau sebenarnya bukan argumen juga sih, kayak a lot of times itu bukan argumen loh, a lot of times itu nggak sampai argumen, bahkan cuman lu ada unek-unek aja gitu. Iya, Lu isi hati mau disampaikan apa enggak. Iya, lu mau disampaikan apa enggak gitu. Kalau lu sampein nanti pasangan lu tersinggung gitu. Lu nggak sampein, hati lu yang tersinggung gitu kan. Ini menarik juga, Fruit. Kayak memang happen to be, kita belum sadar ini dulu. Waktu kita mulai relationship ini, kita belum sadar ini bahwa kita membutuhkan partner yang seperti ini karena sifat kita seperti ini. But now that we've been together for so long, kita tiba-tiba sadar bahwa ini yang bikin klik gitu loh. Kayak aku tuh nggak pernah comparing orang memang, tau gak sih, dari dulu. Kalau gue lihat elu ya gue lihat elu gitu loh, ya kan. And now that kita udah di titik ini, kamu merasa kayak, wah untung gue nggak pernah di compare, karena kalau enggak mungkin gue nggak akan bisa gimana gitu. Iyalah, nanti jadinya malah ya nggak seperti yang diinginkan lah. Iya. Dan aku juga baru sadar kayak aku tuh mungkin butuh orang yang memang kupingnya tahan omelan gue aja sih. Ngerti gak sih? Kayak omelan, curhatan. Karena aku opinionated banget kan.
gue banyak sekali opini gitu loh maksudnya, dan gue butuh aja menuangkan itu, dan kamu happen to be memang listener yang baik dari dulu gitu loh. Makanya kenapa at the end of the day rubusnya pas aja Kamu gitu loh. baik opini, soalnya kamu obini. Oke. Ya, Harus ya. Udah jam 1 lewat ya masih begini. Coba ini bener-bener. Oke, bye. ada lagi? Tiba-tiba. Enggak sih, interesting aja ya. Tapi kalau bener-bener ya cuman one thing only yang lu give credit, itu ya Fruit ya. Ya iyalah, maksudnya kan setiap orang punya kekurangan, dan emang kamu kasih aku waktu dan tempat aja sih untuk lebih ini aja sih, lebih selesain permasalahan aku dengan cara aku gitu. Kita sort of nggak bisa kayak go terlalu deep ya about this, padahal sebenarnya ini menarik ya. Mungkin suatu hari nanti kali kalau channel udah berkembang gitu ya, gala-gala gila, revenue udah masuk gitu kan. Nggak, revenue udah masuk baru dong kita kasih tahu detail-detail gitu kan. Kalau nggak apa, leverage-nya nggak ada Gak gitu. jelas lu. Ya oke deh kalau gitu. Ya bye. Bye. Cuy.